Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Jemaat Immanuel Garut, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan berkat pagi kami pada pagi hari ini, yang dimana akan siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita masih di dalam kitab Roma. Kita akan melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Roma yang pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, puji Tuhan. Di sini kita melihat Allah bekerja di dalam segala sesuatu, bukan hanya peristiwa-peristiwa tertentu untuk kebaikan kita. Ini bukan berarti bahwa semua yang terjadi pada kita adalah baik, tetapi kita melihat bahwa segala sesuatu, artinya segala situasi, kondisi, baik itu baik ataupun buruk. Sehingga kita melihat dalam ayat ini berkata Allah turut bekerja. Dan Tuhan bekerja ketika kita dalam proses kita. Tuhan bekerja tidak memakai yang namanya jalan pintas, tetapi Dia memakai yang namanya proses. Terkadang kita sebagai orang percaya, untuk agar supaya kita melewati yang namanya masalah, mungkin kita terkadang melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Kita merasa bahwa melalui yang kita lakukan hal itu kita dapat menyelesaikan masalah kita, tetapi kita harus perlu begitu penting kita belajar memahami cara Tuhan bekerja untuk menyelesaikan masalah, yaitu melalui proses. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tidak, Bapak Ibu. Siapa di sini kita yang tidak pernah yang mengalami yang namanya proses? Pastinya kita semua, saya bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada saat pagi hari ini, pasti kita semua pernah mengalami dan pernah melewati. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya proses. Apalagi kita masih hidup di dunia ini, kita masih berada di dunia ini ya Bapak Ibu. Kita kembali lihat dalam ayat pokok kita. Di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini merupakan suatu janji yang indah bagi orang-orang yang dikhususkan, yaitu orang-orang yang mengasihi Allah. Janji ini tidak bagi semua orang Bapak Ibu Saudara, tetapi janji ini berlaku bagi orang-orang percaya yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, dia adalah orang yang taat. Dia setia dalam ketaatannya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Dia hidup sesuai, seturut dengan firman Allah. Prinsip Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat contoh Alkitab. Tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Dalam Perjanjian Lama kita boleh lihat dalam Perjanjian Lama, Yusuf dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudaranya iri terhadap dia. Mereka membuangnya ke dalam sumur. Mereka menjualnya. Ketika dia di Mesir, dia dipenjara, dia dituduh, dia difitnah, dipenjara secara tidak adil. Bahkan dia dilupakan oleh teman-temannya. Mungkin saat itu dia berada di dalam penjara, tetapi Tuhan memberi Yusuf kemampuan Bapak Ibu untuk menafsirkan mimpi. Dan melalui kemampuan yang dimiliki Yusuf, dia diangkat ke posisi yang terhormat dan berkuasa saat dia berada di Mesir. Bahkan ketika kekeringan memaksa saudara-saudara Yusuf untuk mencari makanan di tempat lain, mereka pergi ke Mesir sehingga mereka boleh bertemu kembali dengan Yusuf, yang akhirnya Yusuf melalui kehidupannya dia boleh menjadi berkat, saudara. Dia menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan.
Sepanjang hidup Yusuf, dia mengalami hal-hal yang buruk, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak peduli, Bapak Ibu, apapun keadaan yang dia sedang alami, yang sedang dia hadapi di depan matanya, baik itu keadaan baik ataupun buruk yang dia alami. Namun pada akhirnya Tuhan membawa semuanya pada hal yang indah, meneguhkan hidupnya. Tuhan memberkati Yusuf, bahkan keluarganya. Di sini kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa, saudara? Rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Bahkan kita adalah bagian dari rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan. Karena kita telah dipanggil, dikatakan dalam ayat pokok kita yang terakhir, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita harus mengimani bahwa kita yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mempercayai Tuhan dan jalannya, kita dapat yakin bahwa Dia berkuasa atas kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Efesus, kita bisa melihat dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Allah tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan kita saat kita mengalami, saat kita menghadapi kesulitan, Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami masalah. Ada lagu berkata, setiap masalah ada masa kadar luarsanya. Masalah itu biasa, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mengingatkan bahwa cobaan hidup yang datang itu diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Bahkan bukan hanya sekedar karakter kita, iman kita, biar tidak mudah goyah, Bapak Ibu Saudara. Biar setiap masalah datang, ketika kita setiap orang mengalami masalah pasti banyak pikiran. Mungkin ketika dia menjalankan aktivitas pasti terganggu, Bapak Ibu Saudara. Hilangnya damai sejahtera, mungkin semangat ketika menjalankan pekerjaan, aktivitas apapun setiap harinya. Tetapi ketika kita teringat bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengatasi segala apapun, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa semua apapun, masalah apa? Masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, pertemanan kita atau apapun, kita bawa, mari kita datang. Kita datang bawa kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin setelah kita berdoa, mungkin masalah itu tidak langsung sekejap selesai. Sekejap kita bisa keluar dari masalah itu. Tapi apa? Melalui kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita boleh mendapatkan yang namanya kelegaan, Bapak Ibu. Kita boleh mendapatkan sukacita. Kita mendapatkan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bahkan hal-hal yang kita alami agar supaya kita semakin dekat. Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi, mungkin itu sakit bagi kita, mungkin itu sangat mengecewakan kita. Tetapi ternyata firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, masalah datang agar supaya membuat kita semakin dekat, semakin kita lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan turut bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan rencananya pada waktunya yang ditetapkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami proses, kita harus ingat, artinya Tuhan mau agar supaya kita lebih dekat lagi. Kita membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan.
Pujilah nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.